Saudara-saudari yang terkasih, pada hari yang keempat novena kita ini, saya mengajak kita sekalian untuk sekali lagi menjawab undangan Yesus untuk belajar dari hatinya yang terbuka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita, pembelajaran kita bersama-sama, baiklah kita baca bersama dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus yang terbuka, suatu undangan untuk belajar. Undangan kepada siapa saja. Dari segala zaman, Tuhan membuka hatinya dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk datang dan belajar dari dirinya. Namun, untuk dapat belajar dari Yesus, hal pertama yang harus kita awali, kita mulai, ialah mengosongkan diri kita apa adanya, menyadari ketidaklayakan kita, kepapaan kita, seperti hatinya yang terbuka, melepaskan semuanya untuk setiap orang yang datang. Yesus berkata bahwa rahasia besar itu tersembunyi bagi orang cerdik pandai. Tetapi bagi orang kecil, orang yang lemah dan rapuh, orang yang bodoh di mata dunia, rahasia cinta Allah itu akan diberikan. Kenapa? Karena orang kecil, orang sederhana, orang yang dipandang bodoh oleh dunia ini adalah orang-orang yang selalu rindu untuk belajar mengenal siapakah Tuhan itu. Rahasia cinta Allah
yang menampakkan, yang memancarkan kerahiman dan kemurahan hati ilahi. Tersembunyi bagi mereka yang bijak pandai, tetapi terbuka bagi yang kecil, yang papa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, undangan Yesus itu sekali lagi selalu terbuka sepanjang zaman. Undangan itu disampaikan kepada murid-murid, pada orang-orang Yahudi. Undangan itu juga disampaikan kepada gereja perdana, bahkan sampai saat ini. Dan akan terus undangan itu Yesus sampaikan. Marilah kepadaku, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ilmu yang kita mau dapat dari Tuhan ialah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kerahiman selalu menampakkan wajah kelembutan. Orang yang lemah lembut punya hatinya akan dengan sangat mudah untuk tergerak oleh belas kasih terhadap situasi yang dialami oleh sesama di seputar kehidupan. Orang yang lemah lembut akan digerakkan dengan kerendahan hatinya untuk ikhlas mengampuni. Itulah ilmu yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya. Dia membuka hatinya dan mengundang setiap kita. Marilah kepadaku. Belajarlah padaku. Matius menulis itu dalam Injilnya, pasal 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang tinggi hati, orang yang kasar, jiwanya tidak akan tenang, karena dia akan selalu berada pada zona konflik, baik konflik dengan dirinya sendiri, maupun konflik dengan orang di sekitar kehidupannya. Sebaliknya, orang yang lemah lembut dan rendah hati, seperti yang dikatakan Yesus dalam sabda bahagia, mereka akan memiliki bumi. Di mana saja mereka pergi, mereka diterima. Mereka kemana saja mereka datang, mereka disambut. Bukan karena harta duniawi, tapi karena harta batinnya. Hati yang lemah lembut dan rendah hati. Yesus menawarkan undangan kepada Faustina
Undangan yang sama juga Yesus sampaikan kepada kita. Dia menyapa Faustina dengan sapaan yang sangat akrab. Putriku, pada malam ini, sapaan yang sama Yesus juga sampaikan kepada Anda dan saya. Putriku yang kasih, putraku yang kukasihi. Aku ingin agar hatimu dibentuk mengikuti model hatiku yang maha rahim. Untuk belajar dari Yesus tentang hati yang melembut dan rendah hati, yang dipenuhi dengan semangat hati yang berbelas kasih, maka kita harus merelakan diri kita, hati kita untuk dibentuk oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, membentuk itu pasti sakit. Orang membuat sebuah patung dari kayu gelondongan yang berbentuk masih alami, yaitu di tangan seorang pengrajin dengan alat tajam, dengan kampak, dengan gergaji, dengan pahat, diraut dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah model yang ia inginkan. Pandai besi yang hendak membuat sebilah pedang dari lempengan baja yang entah bentuknya seperti apa, dibakar dalam tanur yang begitu berat, dibentuk sampai menjadi sebilah pedang. Seperti itulah Yesus mau membentuk hati kita. Seperti itulah yang Yesus katakan kepada Saudara Faustina, aku mau membentuk hatimu mengikuti model hatiku yang maha rahim. Hati kita yang penuh dengan egoisme, kesombongan, kecongkakan, iri hati, cemburu, amarah, dendam, ketidakpuasan, semuanya itu dibentuk mengikuti model hati Yesus yang maha rahim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak hanya dibentuk, tapi Yesus juga berkata, engkau harus sepenuhnya diresapi dengan kerahimanku. Diresapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita biasa minum teh celup. Air yang masih bening itu warnanya akan lain dan berubah pada saat teh itu dicelupkan. Semakin lama, warnanya juga akan semakin tua. Yesus mau agar hati yang sudah dibentuk itu diresapi dengan kerahimannya. Kita boleh baca dalam buku harian Faustina nomor 167. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, rela, berserah, dan taat.
tanah itu dibentuk, dibanting-banting, diinjak. Mungkin sudah punya bentuk yang kelihatannya di mata kita sudah baik, tapi di mata pengrajin belum baik, dihancurkan lagi. Dan itu sangat sakit. Itu sangat sakit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi Yesus minta kalau kita mau belajar, harus rela untuk dibentuk. Yeremia 18 ayat 6 berbicara tentang bagaimana kita dibentuk di tangan Tuhan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kepada Saudara Faustina, Yesus mengatakan lagi, supaya engkau bisa dibentuk sesuai dengan model hatiku dan dapat meresapi semangat hatiku yang maha rahim. Engkau harus menghampakan diri, mengosongkan diri. Sesudah menghampakan diri, mengosongkan diri, engkau juga harus rela digiling dengan lembut seperti daging dalam gilingan. Digiling sampai lembut. Adonan itu diaduk-aduk sampai kalis. Dan hidup seolah-olah sudah mati. Artinya tidak punya apapun, kemampuan apapun juga untuk boleh bertahan, melepaskan semuanya dan hidup seolah-olah sudah mati. Itu yang Yesus minta dari Faustina, juga Yesus minta dari setiap kita. Kalau kita mau untuk datang kepadanya, belajar daripadanya, dari hatinya yang lemah lembut dan rendah hati. Bila kita ingin mengalami kelegaan, maka kita harus membiarkan diri kita dibentuk di tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Suster Faustina adalah seorang yang di mata Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pribadi yang sungguh-sungguh taat dan berserah kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan mau belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dia sungguh-sungguh mengosongkan diri, menghampakan dirinya, dan merelakan dirinya digiling sampai lembut. Bahkan hidupnya seolah-olah mati. Dan oleh karena itu, Yesus memuji Faustina. Yesus berkata, putriku, semua kepapaanmu sudah hangus terbakar dalam nyala cintaku. Semuanya sudah terolah. Semuanya sudah dibentuk. Dan dengan merendahkan dirimu, engkau menarik seluruh samudra kerahimanku kepada dirimu sendiri dan kepada jiwa-jiwa lain.
Faustina seakan-akan tenggelam dalam lautan kerahiman dan menarik seluruh samudra kerahiman datang kepada dirinya sendiri. Faustina dengan kepapaannya, ia mengalami nikmatnya berbaring, dibenamkan, ditenggelamkan, dan diresapi dalam samudra kerahiman hati ilahi. Yesus selalu mengajak Faustina, dan undangan yang sama Yesus juga mau untuk juga kita alami dan kita rasakan agar kita dibenamkan. Dibenamkan ke dalam lautan kerahiman. Supaya apa? Supaya kita menjadi model gambar dirinya. Sebagaimana dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia menurut gambar diri. Dan gambar dirinya itu dicelupkan, dibenamkan dalam lautan kerahiman. Semua kita, Allah menghendaki itu. Hatinya yang terbuka itu adalah sebuah undangan untuk kita datang untuk belajar tentang bagaimana menjadi gambar diri Allah yang lemah lembut dan rendah hati, yang memancarkan wajah kerahiman Allah kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Faustina? Mengosongkan diri, menghampakan diri, rela digiling, bahkan seolah-olah mati. Hidup itu seolah-olah mati. Yesus tidak hanya berkata-kata, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tapi Yesus sudah menunjukkan caranya. Kalau aku, Tuhan dan Guru, mencuci kakimu, maka kamu pun dalam hidup sehari-hari hendaknya saling membasuh kakimu. Rendah hati dan memiliki hati seorang hamba itu sangat penting untuk mengalami kerahiman Tuhan. Selama kita belum memiliki hati seorang hamba, kita tidak akan pernah rendah hati. Karena selalu ada ego kita, keangkuhan kita, kesombongan kita yang muncul. Dia yang adalah Tuhan menunjukkan kepada kita. Dia tidak hanya menunduk, dia membungkuk, memegang kaki, membasuh kaki. Yesus juga minta cara, menunjukkan cara
agar kita menampakkan wajah kerahiman model dirinya, yaitu bermurah hati dan berbagi. Dalam perayaan Ekaristi, dalam perjamuan terakhir pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Pada saat dia membagi-bagi roti, memecah-mecahkannya, Yesus menunjukkan kepada dunia, kepada Anda dan saya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau mengenangkan Yesus dan menghadirkan wajah Tuhan dalam kehidupan kita, maka bermurah hati dan berbagilah. Di sana orang melihat dengan sungguh wajah kerahiman Tuhan. Di sana Tuhan hadir, Tuhan nampak. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan lelah untuk berbagi dan bermurah hati. Jangan katakan nanti besok, karena hari ini saya tidak punya persiapan. Hari ini saya belum ambil, nanti besok, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan tidak pernah berlambat menjawab setiap doa. Jadi kalau kita menunda orang yang sedang membutuhkan, maka Tuhan pun akan menunda apa yang kita cari. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan semasih ia dapat ditemui. Karena bila Tuhan sudah memberikan kamu, tidak akan menemui dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saling memaafkan, saling berbagi adalah cara belajar membiarkan diri kita dibentuk untuk mengikuti model hati yang maha baik. Belajar saling mengampuni. Jujur, kita kadang menyimpan dendam, sakit hati, luka batin itu bertahun-tahun. Dan kita merasa nyaman kalau kita menyimpan pengalaman pahit itu bertahun-tahun. Kita lupa bahwa dengan kita menutup erat, kita mengikat erat beban-beban luka masa lampau itu bertahun-tahun, kita juga menutup, mengikat berkat yang dari surga untuk turun dalam kehidupan kita. Apapun yang kau buka di dunia ini akan terbuka di surga. Pengampunan adalah cara kita membuka simpul-simpul yang menghambat aliran berkat turun dalam kehidupan. Yesus disakiti luar biasa, diludahi, divonis dengan hukuman yang sama sekali dia tidak melakukan sebuah kesalahan apapun juga. Seorang laki-laki dewasa 33 tahun ditelanjangi di depan umum. Apakah dia mengumpat? Apakah dia mencecat? Tidak. Dia berdoa. Dia berdoa. Dan mengampuni. Bela rasa
dan tidak menghakimi orang lain. Bela rasa mendorong kita untuk mau melawati, mengunjungi orang-orang yang ada dalam kesulitan dan kesukaran kehidupan. Ada empati dengan orang-orang yang terkucil, orang-orang yang sakit. Oh, kita kadang mengatakan, oh kami sudah pergi lihat orang sakit di rumah sakit. Ya, orang sakit yang biasa-biasa kita pergi. Tapi sakit yang menular, yang luar biasa, yang ini, aduh takut ya. Kita pergi mengunjungi, tapi mengunjungi menurut yang kita rasa nyaman. Yang kita kenal, anggota keluarga kita. Yang bukan anggota keluarga kita, agama lain, apalagi sakitnya itu sakit yang ngeri, wah jangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun yang kau buat kepada seorang saudaraku, itu kau buat kepada aku. Mereka ini adalah wajah Yesus yang sedang menderita, dan Yesus menghendaki kita hadir bagi mereka. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kenapa semuanya itu harus? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan tadi menjadi bahan permenungan kita masing-masing. Kenapa Yesus minta itu bagi kita? Tidak lain dan tidak bukan karena Yesus mau agar kita menjadi berkat bagi orang lain, menampakkan wajah kerahiman Tuhan bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor Hans. Renungan pengajaran malam hari ini sungguh memberkati kami, Pastor. Luar biasa, Pastor memberikan arahan bimbingan kepada. Kenapa Yesus mau kita dibentuk seperti itu? Dalam Lukas 6 ayat 36, Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena Yesus mau kita kembali seperti model asli pada saat dibentuk. Aku mau. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan Yesus berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Jadi tidak hanya sekedar murah hati. Saya sudah begini, saya sudah tidak. Yesus minta lebih. Hendaknya kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Nah kita bilang, ya itu mah Tuhan, kita enggak. Yesus kepada murid-murid, Yesus bilang, hendaknya kamu berarti kita bisa menjadi itu. Syaratnya tadi, kita memberikan diri seutuhnya, membiarkan diri dibentuk, digiling. Seperti daging giling itu, bahkan Yesus bilang pada
Suster Faustina, seolah-olah hidupmu mati. Dan ini sangat berat, tapi sebuah panggilan bagi kita para devosan. Siap menjadi wajah kerahiman Allah di tengah-tengah kehidupan bersama? Jangan menyerah dulu. Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita biarkan diri kita dituntun. Dengan kemampuan kita masing-masing, kita tidak bisa. Benar. Tapi hanya dengan kuat kuasa Tuhan. Kita mampu. Dalam kelemahanku, aku dikuatkan. Kata Rasul Paulus. Dalam kelemahan kita dikuatkan pada saat kita mengandalkan hanya Tuhan saja. Jesus, I trust in you. Hanya Yesus saja andalan. Luar biasa Pastor Hans, pengajaran malam hari ini, sampai kami tidak bisa berbicara sedikit pun. Kami hanya bisa terdiam untuk mendengarkan dan menyimak, Pastor. Ada Bapak Dari Jakarta. Dulu saya dari Palembang juga, dari Paroki Santo Yosef, Pastor. Saya dari lingkungan Agnes. Bagaimana, Bu? Ya, satu kata yang saya pegang sekali dari kata-kata Pastor itu tadi, bahwa kita ini adalah tanah liat di tangan tukang periuk. Itu yang kata-kata yang sangat menjadi pegangan saya itu. Jadi mungkin maksudnya ya mungkin kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk sesuai dengan kehendak tukang periuk. Dalam hal ini adalah Yesus sendiri, Allah sendiri. Ya. Hanya itu yang saya sangat berkesan dengan kata-kata Pastor tadi. Terima kasih, Pastor. Iya, baik, terima kasih banyak ya. Tuhan memberkati Ibu. Malam, Bu Minar. Selamat malam. Selamat malam Ibu Ana Ngambel. Selamat malam, Pastor Hans. Malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu keluarga LPF yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bertanya, Pastor. Dari tadi saya tercengang-cengang ya mendengarkan pengajarannya Pastor, dan saya juga merenung tentang perjalanan hidup yang sungguh sangat tidak terkendali dengan pikiran manusia dan hati secara manusiawi. Karena ketika kita ada dalam rahmat, maka sudah tentu apa yang Tuhan kehendaki di luar pikiran kita, itu yang terjadi. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh ada dalam rahmat pertobatan, kembali lagi Pastor, ketika kita dimurnikan, lalu ada lagi yang disebut dengan istilah pemulihan. Nah, di dalam dua kata ini, Pastor, mungkin mohon penjelasannya, pemulihan dan pemurnian. Nah, dua kata ini yang terkadang saya juga merenung ini sebenarnya memiliki makna yang lebih mendalam ini yang mana gitu, Pastor. Jadi mohon penjelasan antara pemurnian dan pemulihan dalam hidup. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pastor Hans. Pemurnian itu proses
pembentukan, pemurnian, ya. Sebelum sesuatu dibentuk jadi, maka dia mesti dimurnikan dulu, dibersihkan, dicuci, baru dibentuk. Nah, pemulihan adalah proses menjadi baik sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi diandaikan luka, ya, luka, orang yang datang dengan luka, misalnya luka bisul, borok atau apa, yang sudah abses, ya, seorang dokter tidak akan langsung mengobati. Yang dia buat, dia harus membuat luka baru, mengeluarkan semua kuman-kuman yang ada itu, dengan daging-daging yang sudah rusak itu dibersihkan, dikorek, bahkan dibuat luka baru supaya jaringan baru terjadi, karena jaringan yang ada sudah lama. Dan itulah proses pada saat mengorek-ngorek, itulah proses pemurnian, membersihkan. Nah, sesudah selesai itu baru mulai diobati, dijahit, ditaruh obat, dan itu mulai proses pemulihan menuju kesembuhan. Nah, itu dua proses itu, ya. Baik. Ya. Terima kasih Romo. Baik. Terima kasih Pastor. Itu tadi ada Ibu Yulce Lineng. Bu Yulce. Kan Pastor memberikan confirm kepada saya yang pernah Tuhan berikan kepada saya pada saat saya dulu bekerja, di mana tentang teh itu tadi, Pastor, di mana penyerapan tentang firman Tuhan. Siapa yang mendalami firman Tuhan dan merasa melaksanakan di dalamnya seperti daun teh yang menyerap, memberikan air berwarna, ya, seperti itu. Saya merasakan, oh, dulu saya pernah Tuhan berikan kepada saya inspirasi seperti itu. Waktu itu saya bekerja dan Tuhan katakan kepada saya, kamu lihat itu air dan daun teh. Saya bilang, tidak ada apa-apa Tuhan. Kamu lihat lagi, kamu perhatikan mengapa airnya berubah. Karena air berubah pada saat daun teh itu membuka, seperti membuka diri, dan bisa memberikan air teh yang berwarna coklat. Dan bagaimana dengan yang batangnya? Sedangkan ada yang batang juga kan, Pastor? Kalau yang batangnya itu kan ringan. Dia adalah orang yang stubborn atau keras kepala. Dia tidak bisa menyerap dan tidak bisa memberikan itu. Oh, terima kasih Tuhan atas itu. Dan sekarang saya pikir mungkin pada saat itu adalah jalan pikiran saya, Pastor. Tapi pada malam ini saya mendengar, saya sangat, oh Tuhan, setelah 30 tahun lebih, Engkau memberitahukan bahwa memang benar apa yang Engkau berikan kepada saya adalah benar-benar sungguh-sungguh bukan dari jalan pikiran saya. Terima kasih Pastor atas penjelasan renungan malam hari ini, luar biasa. Terima kasih Bu Tricia, Tuhan memberkati. Sekali ini Pastor. Iya betul, banyak sekali minta doa. Iya, Pastor. Jadi saya akan bacakan satu persatu ya Pastor. Mohon kekuatan bagi yang sakit. Satu untuk Ibu Herlimawati, Bapak Karim, Bapak Pangkingkom. Ini pada baru pulang dari rumah sakit nih. Untuk tidak, jantungnya bengkak, Pastor. Juni satu keluarga kena COVID. Vivi dan Haitung suaminya ini sudah sangat lama sakit, Haitung ini, dan Vivi istrinya sekarang kembali ikut sakit. Andri Tan, anak kecil Jojo yang kena leukemia.
Ini cucu kemanakan saya, Pastor. Yang ke-9, Richmond kena COVID. Mari Pastor, silakan Pastor. Semoga yang sakit ini dipulihkan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, marilah kita satukan hati kita. Kita bawa semua saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita, kita mohon kerahiman Tuhan turun atas mereka. Kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkaulah Raja Maharahim. Hatimu terbuka harap padamu yang mengandalkan Engkau. Pada malam hari ini kami datang bersama dengan saudara-saudari kami ini, membawa semua saudara, kenalan, handai tolan, kerabat yang sakit, yang kami mohonkan anugerah kesembuhan bagi mereka. Teristimewa bagi Ibu Herlimawati dan Pak Karim, juga Pak Pang Kim Kong, saudari kami Tina yang mengalami gangguan pada jantungnya, kebocoran dan pembengkakan. Juga Yuni dan keluarganya yang terjangkit COVID. Ibu Ana di Surabaya yang juga kemarin terjangkit COVID. Imelda dan adiknya Melani di Ambon yang sedang dirawat karena COVID. Vivi dan Haitung, Andritan yang sakit. Juga untuk anak cucu kami Jojo yang sakit leukemia dan Richmond yang kena COVID. Juga kami berdoa bagi Suster Andrewina dan Suster Kristo yang juga mengalami sakit. Untuk Ibu Ratna dan Christine di Jakarta yang juga sedang mengalami sakit yang sudah ia derita bertahun-tahun. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, urapan-Mu, basuh mersi mereka dengan darah kudus-Mu. Juga Ibu Leni Rahmanwati di Maluku Tenggara yang sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangganya. Allah Bapa di surga, datanglah dengan kuat kuasa-Mu dan rangkul semua orang yang malam hari ini kami bawa dalam doa. Teristimewa mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit dan persoalan kehidupan. Engkau satu-satunya pengharapan kami dan andalan kami. Hanya kepadamu saja kami datang. Darah dan air yang memancar dari hatimu. Biarlah darah dan air itu menjadi kekuatan, daya penyembuh bagi saudara-saudari kami yang sakit. Dan berikan mereka kebahagiaan, sukacita, kegembiraan karena anugerah kesembuhan yang Kau berikan. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudari kami yang pada malam hari ini ambil bagian bersama-sama dalam novena dan pengajaran hari yang keempat ini. Baik tim panitia yang ada di Medan maupun semua saudara kami yang mengikutinya dari berbagai macam tempat dan pelosok Indonesia ini yang ambil bagian dalam doa kami dan pengajaran. Bapa, kami rindu agar hati kami, hidup kami dibentuk seperti hati putra-Mu. Bawalah kami senantiasa, Tuhan. Dan benamkanlah kami. Rubah kami dengan cara-Mu sendiri. Karena dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah guru kami. Engkau adalah
model kami. Pegang tangan kami masing-masing. Buat kami menjadi rasul kerahiman-Mu. Bukan pertama-tama dengan kata-kata, tapi dengan hidup kami. Dengan pelayanan kami. Dengan kesaksian hidup kami. Semoga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.